Penggunaan frekuensi radio di Merauke saat ini sudah semakin kurang terkendali. Oleh sebab itu, Balai Monitoring bersama Kominfo menggelar sosialisasi penggunaan frekuensi radio dan TV digital bertempat di ruang aula Sakil B Swiss Bell Hotel Merauke dengan mengundang beberapa instansi dan rekanan pengguna frekuensi radio dan broadcasting guna membagikan informasi seputar pentingnya pendaftaran diri dalam pengendalian pendataan penggunaan frekuensi radio. Adapun bagian dari materi yang disampaikan berupa sosialisasi ASO atau Analog Switch Off dari TV analog menjadi TV digital yang disampaikan Kabid Pengembangan Layanan Kominfo Kabupaten Merauke, Sabar Samosir SIP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Analog Switch Off di daerah Merauke akan dilaksanakan tanggal 2 November 2022 dan merupakan tahapan ketiga dari rangkaian pengimplementasian ASO di seluruh wilayah Indonesia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Indonesia sendiri, siaran televisi analog akan dihentikan paling lambat pada 2 November 2022 pukul 24 WIB. Selanjutnya, setelah TV analog bermigrasi, siaran televisi akan dilakukan melalui televisi digital. Jadi ini sesuai dengan instruksi undang-undang juga per 2 November 2022 itu sudah wajib untuk semua TV analog dimatikan. Migrasi dari teknologi analog ke digital ini tercantum dalam ayat 2 pasal 60A pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Jadi ini sudah tercantum dalam undang-undang. Jadi memang kita sudah harus gunakan. Dalam ayat 2 pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan penghentian siaran analog diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak mulai berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi 2020 ke 2022. Seperti kita ketahui bahwa sosialisasi apalagi informasi di Merauke ini kan belum terlalu bisa menyebar secara luas walaupun kita melalui sosial media. Kemudian kita juga lakukan sosialisasi kayak beberapa waktu lalu di Lampu 1. Tapi kemungkinan ada pengguna yang ilegal itu masih bisa memungkinkan sih. Jadi misalnya biasa tiba-tiba mereka asal pakai HT, ya mungkin karena kurang pahaman masyarakat sebenarnya. Dampaknya bisa mengganggu frekuensi berizin, apalagi misalnya mereka pakai frekuensi yang mendekati frekuensi penerbangan. Jadi ternyata misalnya mereka pencet-pencet HT yang terganggu bandara misalnya, akhirnya pilot tidak bisa mendengar arahan dari kontrol. Nah itu kalau di secara nasional itu cukup banyak, apalagi di nelayan-nelayan ternyata pengganggunya itu pengguna nelayan yang tidak tahu spektrum frekuensi, ternyata frekuensi itu adalah dipakai untuk penerbangan internasional. Makanya memang kemarin secara masif kita lakukan penertiban terhadap pengguna nelayan. Nah untuk memudahkan para nelayan juga mengurus izin, kita buka loket di PPN supaya mereka lebih mudah mengurus izin. Kemudian kita sering adakan pertemuan dengan para nelayan untuk memberikan edukasi kepada mereka agar menggunakan frekuensi secara benar. Ini kebanyakan nelayan yang melakukan pencurian. Apa penggunaan secara ini? Sebenarnya secara umum merata sih Pak, cuma konsen kita sangat besar sekarang ke nelayan dulu. Diharapkan dengan adanya sosialisasi penggunaan frekuensi radio dan TV digital ini, tentang betapa pentingnya mengenal perbedaan jenis frekuensi radio dan frekuensi digital yang selama ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perangkat kecil seperti handphone, smartphone, hingga radio amatir dan radio telekomunikasi maritim. Tim Liputan JSP News mengabarkan.